Hello everybody. So we really need to talk about the New Halo, York Times semuanya. article that came Jadi out. kita benar-benar perlu membicarakan artikel New York Times yang keluar akhir pekan ini. Saya berbicara tentang yang ini, yang menggambarkan sejarah rahasia yang luar biasa dan tersembunyi dari Perang Barat dengan Rusia yang terjadi di Ukraina. Saya menyebut ini luar biasa, karena bagi siapapun yang menonton saluran ini atau saluran lain yang telah membicarakan perang proksi ini selama 3 tahun terakhir, Anda akan tahu bahwa, tentu saja, Amerika Serikat adalah pelaku utama dalam seluruh urusan ini. Tetapi untuk waktu yang lama, selama 3 tahun, kita diberitahu bahwa AS dan Eropa bukan bagian dari perang, bukan. Bahwa mereka mendukung Ukraina, bahwa mereka hanya membantu, bahwa mereka hanya mengirimkan senjata. That they're just helping, that they're just delivering weapons. And over the last 1 year, the West... Dan selama setahun terakhir, Barat sebenarnya mulai perlahan mengubah narasi itu. Artikel ini sedalam dan semengganggu mungkin dalam cara New York Times yang disebut sebagai koran catatan menyajikannya. Ingatlah, jika ada di New York Times, itu bagi pikiran orang Amerika terukir dalam sejarah dunia. Cara sejarah dunia ini sekarang ditulis, atau nada di mana ia ditulis oleh jurnalis atau propagandis, jika Anda bisa menyebutnya begitu, Adam Entos, sungguh luar biasa. Tipotnistan, ifubertusan sekarang, and bagaimana hari ini memberi semua sanctionated. Dan ini bukan artikel pertama semacam itu yang kami terima. Ada satu lagi, hampir tepat setahun yang lalu, oleh orang yang sama, Adam Entus. Maaf, saya tidak tahu cara mengucapkan namanya. Jurnalis yang sama, yang menulis artikel ini tentang perang mata-mata, bagaimana CIA diam-diam membantu Ukraina melawan Putin. Jadi tahun lalu, dia menerbitkan artikel ini, di mana dia sudah mengungkapkan banyak informasi yang telah kami bicarakan di saluran ini sebelumnya, membahas seberapa dalam akar integrasi dan militerisasi AS di Ukraina. Tapi setelah 2 atau 3 tim perform, pada saat masih dengar sebenarnya teori konspirasi, bukan? At that point, still considered a conspiracy theory, right? And then the New York Times comes out with... Kemudian New York Times mengungkapkan bahwa sudah pada tahun 2016, CIA mulai melatih pasukan komando elit Ukraina, dan bahwa CIA juga membantu melatih generasi baru mata-mata Ukraina yang beroperasi di dalam Rusia, dan seterusnya. Semua pengakuan ini menunjukkan seberapa dalam jaringan CIA di dalam Ukraina, seberapa lama persiapan sebelum dimulainya operasi militer khusus pada tahun 2022, dan bagaimana Barat benar-benar mempersenjatai Ukraina. Amerika Serikat memang mempersiapkan Ukraina untuk bertempur melawan Rusia, dan apa tujuan dari semua itu? Dan sekarang kita mendapatkan oleh orang yang sama artikel kedua. Dan ini bukan hanya artikel, ini setengah buku. Ini adalah artikel yang sangat besar, sangat panjang, dan sangat luas, tetapi jelas merupakan sebuah narasi. Ini dibangun sebagai sebuah narasi. Ini dibangun sebagai hagiografi, sejarah para santo yang berperang dalam perang ini, yang memikirkannya, dan yang secara metodis bekerja untuk memenangkannya. Narasi kemenangan semacam ini tentang orang Amerika yang baik dan orang Ukraina yang berani mencakup kesalahan dan kekeliruan tertentu dalam perjalanan menuju keberhasilan perang, yang tentu saja kemudian berakhir dengan ketidakberhasilan. Menjelang akhir, artikel ini mencapai titik bahwa, oh, sekarang Donald Trump membuang semuanya, dan orang Ukraina sebenarnya mengacaukannya. Itulah argumen utama artikel ini. Pemerintahan Biden melakukan apapun yang mereka bisa. Staf umum AS, militer AS bekerja dengan sangat baik dan memberikan nasihat terbaik. Tetapi ada kesalahan di pihak Ukraina yang tidak menerapkan strategi dengan cukup baik. Kemudian perubahan politik di Amerika Serikat pada dasarnya mengubah segalanya. Tapi, Anda tahu, mari kita mulai dari awal. Mari kita mulai dengan fakta bahwa artikel ini jelas menetapkan bahwa Ukraina tidak pamdesnaisnen. Very clearly that Ukraine was never alone. It was never just supported with weapons. It was directly. Itu tidak pernah hanya didukung dengan senjata. Seluruh perang secara langsung dipandu oleh Amerika dan langsung operasional. Operasi dilakukan oleh Amerika. Bahkan mengutip orang-orang yang mengatakan, tampaknya bahwa AS sekarang menjadi bagian integral dari rantai pembunuhan. Jadi tanpa AS, tanpa intelijen AS, tanpa koordinat dan dukungan back office AS,
Ukraina tidak akan bisa membunuh Rusia, bukan? Dan kemudian artikel tersebut sebenarnya merayakan, kurang lebih, kematian orang Rusia dan keberhasilan membunuh orang Rusia. Ini adalah artikel yang sangat-sangat menjijikan di banyak tingkatan yang berbeda. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda beberapa hal yang paling menjijikan sekarang. Pengakuan besar di sini adalah bahwa apa yang terjadi di Kiev tidak hanya terjadi di Kiev. Semuanya pada dasarnya direncanakan dari pihak Amerika. Markas komando atau markas operasional berada di Wiesbaden, Jerman, dan para jenderal Ukraina secara teratur pergi ke Wiesbaden. Hubungan antara Wiesbaden dan Kiev langsung, dan orang-orang ini benar-benar pergi ke Wiesbaden di Jerman untuk mendapatkan perintah langsung dari Amerika Serikat tentang apa yang harus dilakukan. Tentu saja, artikel tersebut membingkainya dengan cara yang selalu memastikan orang Ukraina seolah-olah mereka memintanya. Seolah-olah ini adalah orang Amerika yang dengan enggan mengulurkan tangan membantu. Mereka sebenarnya tidak ingin melakukannya, tetapi pada akhirnya mereka maju dan mengambil alih tanggung jawab yang mereka miliki sebagai kota yang bersinar di atas bukit dan benar-benar membantu pihak yang lemah, bukan membantu pihak yang lemah untuk memenangkan perang. Itulah narasi di sini. Saya tidak dapat menunjukkan seluruh artikel kepada Anda. A. Terlalu panjang. B. Lady Jalik's paywall. The strength spewot benlasing retriest. When you search in discuss with Tusani. Of screenshots just to discuss this with you. You know, the article Anda tahu, artikel tersebut berbicara tentang, pada awalnya, bahwa pada tingkat taktis, kemitraan tersebut menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Namun, pada momen yang bisa dibilang paling penting dalam perang pada pertengahan 2023, strategi yang dirancang di Wiesbaden menjadi korban politik internal yang terpecah-pecah di Ukraina. Jadi, ini benar-benar Anda tahu, pada awal artikel, ini menggambarkan dirinya sendiri. Ini adalah cerita yang dibuat oleh propagandis ini, bahwa Anda tahu, semuanya berjalan dengan baik. Ini sangat brilian. Dan tentu saja, mereka menggunakan kemenangan awal Ukraina pada 2022, tepat setelah Rusia mengubah strategi mereka dan beralih dari mencoba menakut-nakuti Ukraina untuk membuat kesepakatan menjadi perang panjang yang melelahkan, yang, omong-omong, adalah sesuatu yang tidak pernah dibahas dalam artikel tersebut. Artikel tersebut witharsi bewishboa dari Rusiani setelah April 8 mol or birth never ever says that from the Russian side this after April-May 2022 morphed from scare tactics into an attrition war. Taktik menakut-nakuti dalam perang gesekan, itu tidak pernah disebutkan. Artikel ini terus berpura-pura bahwa semua yang dipedulikan Rusia hanyalah wilayah. Dan setiap kali Ukraina memenangkan wilayah, itu adalah kemenangan besar bagi Ukraina. Dan setiap kali Rusia maju sedikit, itu hanya menunjukkan bahwa mereka tidak mampu maju lebih jauh. Pada titik manapun, artikel ini tidak pernah membahas aspek penting bahwa bagi Rusia, setelah musim panas 2022, menjadi jelas bahwa perang ini akan tentang menghancurkan infrastruktur NATO dan menghancurkan semua pasukan Ukraina, serta menghadapi dan menghancurkan segala sesuatu yang bisa dilemparkan NATO ke Rusia di dalam Ukraina. Throw at Russia inside Ukraine. The article never goes in there, and you can see how disingenuous. Artikel tersebut tidak pernah membahas hal itu, dan Anda bisa melihat betapa tidak tulusnya seluruh narasi ini. Namun, hal ini menjadi sangat-sangat buruk dalam cara yang disebut investigasi ini, mencoba menggambarkan ketergantungan total Ukraina, dan bagaimana orang-orang Ukraina sebenarnya hanya pelaksana perintah yang datang dari Washington. Bagaimana hal ini mencoba membentuknya menjadi sesuatu yang lebih dapat dipahami oleh pikiran Barat. Pemitraan saat integrasi vertikal yang jelas dan tol, managdang Ukraina diciptakan untuk pergi hati demi impian taktis Anglo-Amerika. Dreams of the Anglo-Americans. It's really surprising. And you know, ini benar-benar mengejutkan. Dan Anda tahu, dalam program lain seperti di Duran dan juga komentator lainnya, mereka membahas apakah ini adalah perang proksi atau tidak. Saya pikir Alexander Mercuris menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah perang koalisi. Dan artikel ini juga merupakan pengakuan bahwa ini adalah perang koalisi. Saya tidak yakin, it's your wraith.
Kiapit safing basistat and pass beapting is radioskath. It's milik sma pedekusuub major. It is sympathy subak. Dafbang were trenuted. And who was conceiving of it primarily, because a proxy war usually you have the great powers who then have. Karena dalam perang proksi biasanya ada kekuatan besar yang memiliki pasukan proksi yang saling bertarung, alih-alih kekuatan besar itu sendiri. Namun di sini kita memiliki Rusia yang secara aktif berperang di dalam negara lain dan melawan kekuatan gabungan serta potensi gabungan dari koalisi militer yang bermusuhan. Jadi ini adalah perang Rusia-NATO. Atau merupakan perang Rusia-NATO dalam segala hal kecuali namanya. Ini adalah NATO yang sebenarnya mencoba menghadapi musuh-musuh terbesarnya tanpa pernah mengakuinya. Dan dengan terus berpura-pura bahwa ini bukanlah yang sebenarnya terjadi untuk mencegah Rusia bertindak habis-habisan. Yang sebenarnya mereka lakukan. Mereka sebenarnya membatasi pertempuran NATO-Rusia ke wilayah Ukraina, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang sangat-sangat brutal. Artikel tersebut sebenarnya mengatakan bahwa investigasi New York Times mengungkapkan bahwa Amerika terlibat dalam perang ini lebih intim dan luas daripada yang dipahami sebelumnya. Sekali lagi, setiap pengamat perang ini memahami hal ini. Jika Anda tidak mengikuti narasi media dan putaran media di Barat, tetapi benar-benar melihat analisis militer yang tepat dan mengikuti kegiatan politik, Anda akan melihat bagaimana orang-orang Ukraina dapat bertempur hanya dengan intelijen dan dukungan dari Amerika dan juga Inggris dan Prancis sampai batas tertentu. Jadi, fakta bahwa kita tidak memiliki pasukan resmi Inggris, Prancis, dan Amerika di lapangan sebenarnya hanyalah satu lapisan dari peperangan yang sedang berlangsung. Diputuskan oleh Amerika bahwa perang ini akan diperjuangkan dengan orang-orang Ukraina, hingga orang Ukraina terakhir sebenarnya, seperti yang akan kita lihat juga. Di sini, kita memiliki artikel yang memberikan kita gambar-gambar ini untuk melukiskan citra heroik orang Amerika dengan orang Ukraina yang melihat peta dan membuat keputusan bersama, bukan? Padahal sebenarnya, artikel tersebut tidak meninggalkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab atas segalanya, bukan? Kita memiliki bagian ini di sini, dan mereka berbicara tentu saja tentang garis merah dari. We have this passage here. The story of the partnership shows how close the Americans and their allies sometimes came to the red line, how increasingly dire events forced them, some said too slowly, to advance it to more perilous grounds, and how they carefully devised protocols to remain on the safe side. And they're talking, of course, of the red lines of the Russians, because these people and the article. Orang-orang Rusia, karena orang-orang ini dan artikel di sini mengakui, menyadari bahwa Rusia mungkin akan menggunakan senjata nuklir kapan saja, bukan? Dan bahwa ini mungkin menjadi perang dunia ketiga nuklir yang habis-habisan. Dan bahwa orang-orang ini bersedia mengambil risiko itu. Inilah tingkat kegilaan yang sebenarnya dimasuki oleh para psikopat militeris ini. Alih-alih merundingkan akhir perang, alih-alih pada April 2022 mencapai kompromi, memiliki perjanjian netralitas untuk Ukraina, menandatangani perjanjian Istanbul. Alih-alih itu, Marx ingin melangkah sampai ke Perang Dunia Ketiga perlu. Dan selanya, propagandis ini sekarang mencoba membuat tangis itu gistate dengan hati-hati. Anda tahu, semuanya sudah diperhitungkan dengan baik dan selalu dipastikan bahwa tidak ada yang akan meningkat. Maksud saya, orang-orang ini, orang dewasa di ruangan itu, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa garis merah tidak dilanggar. Ini adalah bagian propaganda yang benar-benar menakjubkan. Akhirnya, militer dan CIA menerima lampu hijau untuk memungkinkan serangan tepat sasaran jauh di dalam Rusia itu sendiri, yang merupakan salah satu pengakuan yang kita baca dalam artikel ini. Jadi, ya, Amerika Serikat yang memberikan lampu hijau untuk melakukan semua itu. Anda tahu, semua tingkat eskalasi yang kemudian tiba-tiba dilakukan NATO, menggunakan intelijennya dan sebagainya, untuk menembakkan peralatan NATO ke dalam wilayah Rusia. Semua itu disetujui tentu saja oleh orang Amerika, oleh Washington. Sementara mereka masih berpura-pura bahwa mereka bukan bagian dari ini, bahwa semua pengambilan keputusan operasional diserahkan kepada Ukraina.
Tidak, bukan begitu. Pengambilan keputusan operasional dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini adalah, dan artikel di sini mengakui hal ini dengan tepat, AS yang memutuskan di mana dan kapan membunuh orang Rusia. Titik. Mereka melakukannya sambil berpura-pura bahwa itu adalah Ukraina, bukan? Artikel tersebut kemudian juga memberikan gambaran tentang para protagonis, pahlawan dari narasi ini. Menteri Pertahanan, Tuan Austin, dipuji berulang kali atas betapa baiknya dia. Over and over again, right? How good he was. General Cavoli and General Donahue, the Americans. Jenderal Cavoli dan Jenderal Donahue, orang Amerika di AS dan Jenderal Milley di AS, bukan? Dan kemudian, sangat menarik, tentu saja, hanya 3 orang Ukraina yang mendapatkan peran. Menteri Pertahanan Reznikov, Jenderal Syrskyi, yang kemudian menjadi Kepala Angkatan Bersenjata Ukraina, dan Jenderal Zabrodsky, yang merupakan penghubung utama di pihak Ukraina, menurut artikel ini. Desi juga, bagaimana artikel ini berulang kali karya para militeris di bawahan Biden, at merapat mereka berarti menganalisis situasi yang kami send and how well they were able to kill Russians time and again, and of course always escalated, and don't give the Russians. Dan tentu saja selalu meningkat. Dan jangan beri orang Rusia peran juga kan? Mereka hanya ada di sana. Mereka hanya dimusnahkan oleh orang Amerika. Dan Anda tahu, mereka benar-benar merayakan ini. Ada bagian di sini yang benar-benar mengungkapkan juga dalam cara orang ini menggunakan kutipan kan? Pada konferensi internasional pada 26 April di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, Jenderal Milley memperkenalkan Tuan Reznikov dan seorang wakil Zaluzhny kepada Jenderal Cavoli dan Donahue. Ini seorang otadesti, kata Jenderal Milley kepada mereka, Andris Priakas, and kakam anluant. You've got to work with them. They're going to help you. Bounds of trust were being forged. Batas kepercayaan sedang dibentuk, kata artikel tersebut. Ketika kutipan dari orang-orang yang dia sebutkan sebenarnya mengatakan seperti, Anda harus berinteraksi dengan orang-orang ini. Jadi ini adalah perintah, bukan? Ini jelas orang Amerika yang hanya mendudukkan orang Ukraina dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, dan membentuk rantai komando yang kemudian berasal dari orang Amerika ke orang Ukraina, yang kemudian harus melaksanakannya. Ini kemudian masih dibingkai sebagai ikatan kepercayaan sedang dibentuk. Ini luar biasa. Dan artikel tersebut dengan sangat hati-hati menjelaskan bahwa juga pada tingkat pribadi, bukan untuk menciptakan cerita pahlawan ini. Anda bisa melihat bagaimana orang ini berpikir dalam istilah Top Gun. Ini adalah film Top Gun bagi orang yang menulis ini. Dan dia berada di tingkat naratif Top Gun di sini. Sangat menjijikkan. Dan untuk menekankan poin ini, betapa tidak kompetennya orang-orang ini sebenarnya, kita diberikan sedikit bagian tentang Jenderal Donahue, yang tampaknya adalah bintang di dunia rahasia pasukan khusus. Karena bersama tim pembunuh CIA dan mitra lokal, dia telah memburu kepala teroris di bayang-bayang Irak, Suriah, Libya, dan Afghanistan. Anda tahu, seperti menjadi psikopat Amerika, berkeliling dunia membunuh orang. Menjadi bagian dari tim pembunuh untuk membunuh orang asing di tanah asing. Dan hanya mengeksekusi teen. Itulah orang yang dipuji di sini sebagai salah satu orang Amerika terbaik di Eropa yang memimpin orang-orang Ukraina pada awalnya. Donahue ini, psikopat. Maksud saya tidak bisa. Tetapi dia bukan hanya psikopat. Dia juga, maksud saya, orang-orang ini juga psikopat yang tidak berguna. Coba baca ini. Sebagai pemimpin pasukan elit kematian, dia membantu membangun kemitraan dengan pejuang Kurdi untuk melawan negara Islam di Suriah. Dan sekarang coba berkedip sejenak, dan ingatkan diri Anda, siapa yang sekarang menjadi pemerintah Suriah? Bahwa sekarang pemerintah Suriah adalah cabang ISIS, Al-Nusra, dan bahwa sekarang Anda memiliki Al-Jolani yang memerintah Suriah, kan? Dengan persetujuan dari Barat dan orang-orang ini. Maksud saya, dia dipuji sebagai seseorang yang melawan orang-orang ini, hanya agar semua tempat ini meledak. Dan Anda tahu, Afghanistan juga kan? Afghanistan kembali dikuasai oleh Taliban. Orang-orang ini membunuh, memperkosa, dan menjara Afghanistan selama 20 tahun.
hanya agar Taliban digantikan oleh Taliban. Dan mereka memperkosa, menjarah, dan merampok Suriah, hanya agar Suriah kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tampaknya negara Islam yang tampaknya mereka lawan. Determinant itu yang namanya membakasi. Jadi ini adalah salah satu tokoh di mereka. Psikopat ini, Donahue, adalah salah satu tokoh kata. It alus Slywid and Chen. And it goes on and on. The article says that quotes that Artikel tersebut mengatakan bahwa banyak negara ingin mendukung Ukraina, tetapi seseorang perlu menjadi koordinator untuk mengatur segalanya, menyelesaikan masalah saat ini, dan mencari tahu apa yang dibutuhkan di masa depan. Saya berkata kepada Panglima tertinggi, kami telah menemukan mitra kami, dan tentu saja, orang Ukraina ini digambarkan sedang membicarakan situasinya. Orang Amerika melangkah maju dan mendukung Ukraina. Inilah cara artikel tersebut melisasi integrasi ini dan penangkapan total negara tersebut. Maksud saya, Ukraina benar sepenuhnya ditangkap, termasuk militer yang ditundukkan dan digunakan sebagai alat oleh NATO untuk melawan musuh bebuyutan, Rusia. Ini benar-benar membingungkan. Dan Jenderal Donahue menjelaskan bahwa orang-orang Ukraina yang berjuang dan mati menguji peralatan dan taktik Amerika, serta berbagi pelajaran yang didapat. Berkat kalian, kata Donahue, kami membangun semua hal ini yang tidak pernah bisa kami lakukan. Tingkat pengakuan ini sangat mengejutkan. Sangat mengejutkan. Maksud saya, Donahue dikutip berterima kasih kepada orang-orang Ukraina karena telah berkorban, bukan? Karena menjadi domba yang digiring ke rumah jagal, dan dia benar-benar berterima kasih untuk itu. Ini sangat membingungkan. Dan kemudian bagian paling menjijikan dari artikel ini adalah bahwa artikel ini 3 kali mengeluh tentang orang-orang Ukraina yang tidak mengorbankan lebih banyak orang lagi. Di sini, baca bagian ini. Usia wajib militer di Ukraina adalah 27 tahun. Jenderal Amerika Cavoli, yang telah dipromosikan menjadi panglima tertinggi sekutu Eropa, mendesak cari sesni, suku wenahan kesi win boskolis merongkuran permantis. Tetapi, orang Amerika menyimpulkan bahwa baik presiden maupun jenderal tidak akan mengambil keputusan yang begitu syarat dengan muatan politik. Maksud saya, bisakah Anda mendengarkan bahasa dari orang ini? Anda memasukkan anak-anak berusia 18 tahun ke dalam permainan. Ini adalah hal yang distopia. Kita sedang berbicara tentang seorang jenderal Amerika yang memerintahkan rekan-rekan Ukraina mereka untuk mengorbankan anak-anak muda. Anak laki-laki dan perempuan berusia 18 tahun adalah anak-anak. Mereka lemah. Otak bahkan belum selesai berkembang sampai usia 25 tahun. Dan orang ini ingin anak-anak ini, anak-anak Ukraina ini, mati demi rencana yang dibuat oleh orang Amerika. Orang Amerika kemudian memerintahkan orang Ukraina untuk melaksanakan, dan ketika orang Ukraina tidak melaksanakan dengan cara yang diinginkan oleh orang Amerika, mereka mengeluh tentang hal itu. Selain, it's kan artikel tersebut sesuai berskral dan oratif hasil. Dan kemudian orang-orang ini menuntut darah yang lebih muda, daging yang lebih muda. Maksud saya, vampir. Vampir lebih manusiawi, hewan lebih manusiawi daripada ini. Ini benar-benar kekejaman. Bajingan-bajingan ini, Jenderal Cavoli dan sebagainya, yang menuntut darah orang Ukraina. Alih-alih sekali lagi, alih-alih negosiasi, alih-alih apa yang bisa terjadi pada April 2022. Alih-alih benar-benar berbicara dan bernegosiasi dengan Rusia, mereka ingin darah yang lebih muda mati untuk mereka, tumpah untuk mereka. Ini benar-benar menjijikkan. Keputusan-keputusan ini yang melibatkan hidup dan mati, dan wilayah mana yang lebih Anda hargai, dan wilayah mana yang kurang Anda hargai, adalah keputusan yang pada dasarnya berdaulat. Jelas seorang pejabat senior pemerintahan Biden. Yang bisa kami lakukan hanyalah memberi mereka nasihat. Jadi Anda tahu, artikel itu kembali ke hal ini, mengatakan seperti, Anda tahu, kami memberi saran, tetapi kemudian Ukraina tidak mengikutinya. Dan Ukraina memilih tanah ini, dan mempertahankan Bakhmut, alih-alih mengikuti apa yang kami katakan, dan seterusnya.
Artikel itu mencoba memutar balik semuanya ke Ukraina yang tidak mendengarkan dan tidak cukup pintar, sambil juga mengatakan bahwa Ukraina seharusnya mengorbankan lebih banyak orang. Biarkan saya memberi Anda mungkin yang ini. Sekali lagi, Anda tahu, Austin, Menteri Pertahanan AS, kemudian menceritakan bagaimana dia merenungkan ketidakseimbangan tenaga kerja ini saat dia melihat keluar jendela SUV lapis bajanya menyelinap melalui jalan-jalan Kiev. Dia terkesan, katanya kepada para pembantu, oleh pemandangan begitu banyak pria berusia 20-an. Hampir tidak ada yang berseragam. Di sebuah negara yang sedang berperang, dia menjelaskan, pria seusia ini biasanya pergi berperang. Bisakah Anda memahami ketidakpedulian total yang dimiliki Sekretaris Austin terhadap kehidupan manusia? Bahwa dia ingin orang-orang ini berada di garis depan, anak-anak berusia 20-an ini, orang-orang yang seharusnya berada di universitas. Dan dia berkata tidak, mereka tidak seharusnya berada di universitas. Mereka seharusnya berada di garis depan, mereka seharusnya mati untuk apa yang kami katakan kepada mereka. Karena kami memiliki ketidaksesuaian, bukan? Seperti, tentu saja, pada tahun 2024, ketika menjadi jelas bahwa Rusia jauh lebih unggul dari Ukraina, dan bahwa Rusia tidak hanya tidak perlu menggunakan wajib militer, mereka memiliki cukup sukarelawan untuk berperang, dan Ukraina tidak. Dan inilah titik di mana orang Amerika, sekali lagi, mendorong lebih banyak orang Ukraina terakhir, untuk dikorbankan. Inilah jenis orang, inilah jenis monster, binatang militeristik, yang akan setelah semua yang berusia 18 tahun mati, merekrut yang berusia 19 tahun, lalu yang berusia 14 tahun, lalu yang berusia 12 tahun. Kemudian mereka akan mengirim nenek dan kakek untuk mati. Dan kemudian mereka mungkin akan meracuni anak-anak mereka sendiri, bukan? Itulah yang dilakukan Nazi. Itulah yang dilakukan orang Jerman, bukan? Kepemimpinan mulai meracuni anak-anak mereka sendiri. Ini adalah Nazi. Ini adalah Nazi. Ini adalah mentalitas Nazi. Ini adalah mentalitas Nazi Jerman yang diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Austin di sini. Tentang bagaimana Anda harus mengorbankan generasi yang semakin muda. Dan alih-alih menyerah, alih-alih menggunakan alat lain, Anda terus melanjutkan. Inilah yang tidak mau dilakukan oleh Jepang. Jepang menyerah pada tahun 1945. Mereka menyerah karena mereka tidak mau mengorbankan 2, 3, 4, 5 juta orang lagi, yang mereka tahu harus dilakukan jika Amerika mendarat di pantai Jepang dan harus bertempur di sana, lebih dari Okinawa, di Honshu, dan seterusnya. Jepang berkata, kami tidak akan melakukan ini. Kami tidak akan berkorban. Kami lebih baik menyerah dan menerima apapun yang akan terjadi dari penyerahan. Tapi kami tidak akan mencapai tingkat kebiadaban ini terhadap rakyat kami sendiri. Masalahnya di sini tentu saja adalah bahwa orang Ukraina bukanlah orang Amerika. Orang-orang Ukraina dianggap bisa dikorbankan. Orang-orang Ukraina dianggap bisa dikorbankan. Orang-orang Ukraina bisa dibantai. Ini tidak akan menyakitkan secara domestik. Dan inilah kejahatan, kecerdasan jenius dari orang Amerika yang menemukan cara untuk melibatkan negara asing dalam perang mereka. Ini sangat menjijikkan, benar-benar di luar pemikiran saya. Dan sekali lagi, seperti di akhir artikel, Tuan Pascal mendesak Tuan Zelensky untuk mengambil langkah yang lebih besar dan berani dan mulai merekrut anak-anak berusia 18 tahun. Dan artikel tersebut membahas ini bukan hanya sebagai fakta, tetapi seolah-olah ini adalah sesuatu yang seharusnya terjadi. Ini penting, Anda tahu. Dan sekali lagi, orang-orang Ukraina menolak. Dan inilah satu hal yang harus saya puji dari orang-orang Ukraina dan Zelensky, bahwa dia tidak melakukannya. Maksud saya, ini adalah bagian terakhir dari pemikiran nasional untuk kesejahteraan nasional yang sebenarnya mencegah orang Ukraina mencapai tingkat ini. Mereka berkata, tidak, kami tidak bisa mengorbankan seluruh generasi berikutnya. Kami sudah berkorban cukup banyak. Artikel ini, selain hanya menjadi kesaksian tentang tingkat integrasi militer, integrasi operasional, juga menjadi kesaksian tentang betapa tidak manusianya seluruh urusan ini. Dan faktanya, secara di sisi lain,
Thant, or Arraif Dreb Anafois and Permugas Kokan. The Americans knew that the Russians were doing this war of attrition, right? They knew that this is all about who stands long. Mereka tahu bahwa ini semua tentang siapa yang bertahan lebih lama dan siapa yang memiliki kapasitas bertarung yang lebih baik. Dan Rusia memiliki kapasitas bertarung yang lebih baik. Rusia sedang menghancurkan. Rusia selalu mengatakan, Putin pernah mengatakan, ya, kami membuat mereka berdarah. Semakin banyak orang yang mereka kirimkan kepada kami, semakin banyak dari mereka yang kami bunuh. Dan ini benar-benar mengerikan. Tapi, inilah kenyataannya. Ini adalah perang. Dan dari sisi Rusia, ini sama mengerikannya. Tapi dari sisi Amerika, mengetahui bahwa inilah yang Anda hadapi, dan mengetahui bahwa alternatifnya adalah negosiasi diplomatik, seperti yang sedang berlangsung sekarang, bukan? Seperti saat ini Presiden AS memutuskan, mari kita ubah strategi. The US president decided let's change strategy and you actually have talks right happening in Riyadh. Dan Anda sebenarnya memiliki pembicaraan, bukan? Terjadi di Riyadh. Anda sebenarnya memiliki proses perdamaian yang dengan sengaja ditolak oleh Amerika, sambil menyalahkan Rusia karena tidak mau berbicara, yang mengatakan mereka bersedia berbicara, yang hampir mencapai kesepakatan pada April 2022, dan sudah berkali-kali sebelumnya, juga dengan perjanjian Minsk dan sebagainya. Ini adalah kejahatan yang mengerikan. Kejahatan yang mengerikan. Aniste pepwik artikel most patriotic bagian memberikan thris menuju narasi heroik, di mana kata himeng suwukeltas pemaris bagaan. Itu benar-benar highest poll it is seeking Stacy it's make thing new. Believe in humanity, but you know. Tapi Anda tahu, pada tingkat yang besar, ini adalah kebodohan. Dan ini adalah kebodohan yang saling terkait. Kebodohan yang saling terkait dari begitu banyak pelaku bodoh. Karena jurnalis bodoh yang menulis artikel bodoh, itu jelas percaya bahwa dia berada di sisi sejarah yang benar. Dan dia sekarang sedang bersiap-siap untuk mendapatkan hadiah Pulitzer. Karena dia menulis sejarah rahasia dari perang ini. Kebodohan. Kita akan jatuh. Kita akan jatuh karena kekurangan ini, ketidakmampuan ini untuk tidak saling membunuh. Sebuah artikel yang mengerikan. Sebuah artikel yang mengerikan. Jika Anda harus membayarnya, jangan. Jika Anda bisa mendapatkan artikel itu secara gratis di suatu tempat, yakinkan diri Anda tentang ketidakmanusiawian Barat dengan hanya membaca artikel ini. Selamat malam. Good night.